Judul film, Warriors of the Dawn. Penulis, Shin Do-yang, Jong Yun-chol. Pemain, Lee Jung-jae, Yo Jin-gu. Jagalah perbatasan. Invasi pasukan Jepang ke Joseon berhasil membuat seluruh negeri kocar-kacir. Mulai dari sekarang kamu adalah raja negeri ini, titah Raja Seonjo kepada putranya yang bersujud di depannya. Lewat diskusi tertutup bersama para menterinya, Raja Seonjo mengumumkan akan pergi ke dinasti Ming. Keputusan mendadak Raja Seonjo melahirkan dua kubu di antara para menteri. Sebagian menteri berpendapat keputusan Raja Seonjo untuk pergi ke dinasti Ming, yang saat itu bersekutu dengan Joseon, adalah keputusan yang tepat karena raja tidak boleh tewas dalam perang. Sebab jika raja tewas, maka seluruh negeri ikut runtuh. Di sisi lain, sebagian menteri menyayangkan keputusan raja yang meninggalkan rakyatnya. Mereka berpendapat bahwa raja harus terus bersama rakyatnya dan bertempur bersama mereka. Akan tetapi, keputusan Raja Seonjo sudah bulat. Ia memilih untuk meninggalkan rakyatnya. Gelar yang tidak pernah diinginkan tubuh Pangeran Gwanghye terus bergetar hebat di depan ayahnya. Meskipun dia bergelar sebagai putra mahkota, Pangeran Gwanghye tidak pernah menginginkan gelar raja. Ayah, aku tidak bisa, aku tidak berpengalaman, aku masih muda. Mengabaikan perkataan putranya, Raja Seonjo memerintahkan Pangeran Gwanghye untuk pergi ke markas militer di Pyongyang. Di sana Pangeran Gwanghye akan memimpin pasukan untuk mempertahankan Joseon dari serangan pasukan Jepang. Di luar istana, kekacauan terjadi. Rakyat yang mendengar kabar Raja Seonjo akan pergi ke dinasti Ming menjadi gelisah dan berkumpul di depan istana. Mereka merasa dikhianati dan ditinggalkan oleh rajanya. Tak sedikit dari mereka yang berusaha mencegah Raja Seonjo pergi, membaringkan tubuhnya di depan tandu sang raja agar tandu itu tidak bisa lewat. Akan tetapi, usaha itu sia-sia karena pasukan kerajaan langsung membunuh siapa saja yang menghalangi jalan raja menuju ke dinasti Ming. Sementara itu di belakang iring-iringan tandu raja, Pangeran Gwanghye bersujud melepas kepergian ayahnya. Kegetiran tampak jelas menyelimuti wajah sang pangeran ketika kemudian dia berhadapan langsung dengan pasukan dan dayang-dayang kerajaan yang akan mengantarnya menuju Pyongyang. Di antara pasukan tersebut, terdapat tentara bayaran yang khusus disewa untuk menjalankan misi menjaga putra mahkota sampai Pyongyang. Goksu, salah satu tentara bayaran itu, tersenyum sinis dan berkata kepada Tuwo, ketuanya, apakah menurutmu dia bisa memimpin peperangan? Sesaat Tuwo terdiam sembari terus menatap ke arah putra mahkota. Tenang saja, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan misi ini dan mendapatkan bayarannya. Perjalanan menuju Pyongyang dijalani dengan lambat. Rombongan harus sesekali berhenti karena Pangeran Gwanghye harus membersihkan diri. Keadaan tersebut memancing keluhan dari para tentara bayaran yang menganggap putra mahkota terlalu manja. Pada malam hari, rombongan pasukan pengantar putra mahkota berhenti dan mendirikan tenda. Kesempatan itu dimanfaatkan para penasihat kerajaan yang ikut dalam rombongan untuk memberikan masukan kepada putra mahkota mengenai strategi yang harus ia lakukan agar bisa memenangkan perang dari Jepang. Di luar tenda, para tentara bayaran bersama pasukan kerajaan berjaga sembari menyantap bekal yang mereka bawa. Saat tengah asyik makan, tiba-tiba tenda mereka dihujani oleh panah api. Banyak dari antara pasukan kerajaan serta dayang-dayang kerajaan yang tertusuk oleh panah api tersebut. Tidak hanya kalah senjata, banyak dari masyarakat Joseon yang menjadi tawanan pasukan Jepang dan disiksa. Keadaan tersebut tak pelak membuat Raja Seonjo khawatir mengenai keselamatan dirinya. Keadaan pun menjadi kacau balau. Tuwo yang saat itu sedang berada di dekat tenda putra mahkota, segera masuk ke dalam dan menemukan putra mahkota justru sibuk menyelamatkan buku-bukunya dari kobaran api. Melihat itu, Tuwo langsung menarik kerah Pangeran Gwanghye dan membawanya ke tempat aman. Keesokan harinya saat keadaan sudah aman, Pangeran Gwanghye memanggil Tuwo. Di hadapan pasukan kerajaan dan para tentara bayaran, Pangeran Gwanghye menamparkan Tuwo yang lancang menariknya keluar tenda dan menyebabkan semua bukunya hangus terbakar. Dukyi, salah satu dayang kerajaan, mencoba menghentikan Pangeran Gwanghye ketika akan memukul Tuwo kembali. Dukyi berpendapat bahwa seharusnya Pangeran Gwanghye berterima kasih kepada Tuwo yang telah menyelamatkannya. Perjalanan ini tidak aman, kita harus melewati gunung untuk sampai ke Pyongyang. Aku tahu jalannya, ucap Tuwo spontan di hadapan Pangeran Gwanghye. Awalnya, pasukan dari kerajaan menentang usulan Tuwo karena dianggap akan berbahaya bagi putra mahkota. Di luar dugaan, Pangeran Gwanghye menyetujui ide tersebut dan mengikutinya. Kebenaran dari hubungan ayah dan anak perjalanan ke Pyongyang melalui jalur gunung terasa lebih berat. Berkali-kali para pembawa tandu jatuh.
Karena tidak mampu menahan berat sambil berusaha untuk mendaki gunung. Tidak tahan, Tuo pun akhirnya membuang tandu itu ke jurang. Tak pelak tindakan Tuo menuai amarah pasukan kerajaan. Perkelahian antara pasukan kerajaan dengan Tuo menjadi tidak terelakkan. Sesaat sebelum keadaan semakin runyam, Pangeran Guanghe berkata ia tidak keberatan tandunya dibuang dan memilih untuk berjalan kaki bersama yang lain. Di tengah perjalanan, rombongan dari pasukan putra mahkota kembali mendapatkan serangan. Kali ini lebih banyak lagi tentara bayaran, pasukan kerajaan, dan dayang-dayang yang tewas tertusuk panah. Merasa tidak mampu bertarung, Pangeran Guanghe berlari meninggalkan rombongannya untuk melarikan diri. Dalam pelariannya tersebut, ternyata Pangeran Guanghe diikuti oleh beberapa orang yang menyerang rombongannya. Duk Yi yang melihat putra mahkota terancam keselamatannya berlari ke arah Tuo dan memintanya untuk menyelamatkan putra mahkota. Tuo segera berlari mengikuti putra mahkota dan bertarung dengan beberapa orang yang mengikuti mereka. Pertarungan satu lawan beberapa orang adalah pertarungan yang tidak mudah. Tuo terdesak dan terjatuh ke tanah bersama satu penyerang yang masih gagal dihabisinya. Pangeran Guanghe yang sedari tadi melihat pertarungan Tuo hanya bergerak tidak menentu sembari mengacung-acungkan pedangnya. "Bunuh dia putra mahkota," teriak Tuo di sela-sela pergulatan. "Bunuh dia dengan pedangmu," teriak Tuo sekali lagi. Sayangnya Pangeran Guanghe hanya bergetar ketakutan sambil mengacungkan pedangnya ke arah penyerang yang menimpa tubuh Tuo. Beruntung, Tuo berhasil memenangkan pergulatan dan berhasil membunuh semua penyerang yang mengikuti putra mahkota. Rombongan yang sempat tercerai-berai kembali berkumpul setelah sisa rombongan putra mahkota berhasil memenangkan pertarungan. Salah seorang dari tentara bayaran kemudian diutus untuk menyelidiki dalang penyerangan. Dia kembali dengan membawa kabar bahwa salah seorang dari dayang kerajaan telah berkhianat. Tentara bayaran tersebut menemukan jejak kipas kerajaan yang sengaja ditinggalkan, serta kain yang diikatkan ke dahan sebagai tanda rute perjalanan. Kebenaran langsung terungkap ketika salah seorang dayang pergi melarikan diri mendengar kedoknya diketahui orang lain. Pasukan tentara bayaran langsung mengejarnya dan membawanya kembali untuk diinterogasi. "Aku hanya mengikuti perintah raja," ungkap dayang itu ketakutan. "Putra mahkota, apakah kamu pernah melihat ibumu?" Mendengar pertanyaan itu Pangeran Guanghe tertegun. "Tidak pernah," jawab putra mahkota kebingungan. Pada awalnya raja merasa bahagia ketika putra mahkota lahir. Akan tetapi, perasaan itu berubah ketika istrinya mati saat melahirkanmu. Sejak saat itu, dia membencimu dan memerintahkan diriku untuk membunuhmu. Mendengar perkataan itu Pangeran Guanghe menjadi kalut dan marah. Separuh dari dirinya mengakui bahwa dia merasa jika ayahnya membencinya. Separuh dirinya lagi merasa begitu sedih karena ternyata bukan hanya perasaannya saja, tetapi ayahnya bahkan tega menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Kemarahan dan perasaan sedih yang membuncah pun ia luapkan dengan memenggal dayang yang berkhianat itu. Perjuangan dan kesetiaan menjadi unsur utama Warriors of the Dawn mengambil latar waktu invasi Jepang ke Joseon yang mana kedaulatan dinasti Joseon sedang dipertaruhkan. Pangeran Guanghe yang diperankan oleh Yo Jin-gu digambarkan sebagai putra mahkota yang tidak cakap. Gelarnya sebagai putra mahkota didapatkan olehnya semata-mata karena ia adalah putra tertua dari Raja Seonjo. Di dalam dirinya tidak pernah terbersit sekalipun tanggung jawab untuk memikul beban sebagai penerus ayahnya. Akan tetapi, Pangeran Guanghe perlahan berubah menjadi sosok yang bertanggung jawab setelah bertemu dengan Tuo. Perubahan juga hadir pada karakter Tuo yang diperankan oleh Lee Chung-jae. Ia yang semula hanya tentara bayaran dan hendak pergi setelah dikhianati kerajaan, menunjukkan kesetiaannya kepada Pangeran Guanghe dengan kembali untuk memberitahukan kabar pasukan Jepang yang sudah mendekat. Mendengar kabar dari Tuo, Pangeran Guanghe berkata dengan suara lantang, "Aku akan tinggal. Aku akan di sini dan berperang bersama rakyatku." Keputusan putra mahkota untuk ikut berperang langsung ditolak mentah-mentah oleh para penasihat kerajaan. Para penasihat kerajaan meminta Pangeran Guanghe untuk pergi menyusul ayahnya dan meninggalkan rakyat berjuang sebagai bentuk apresiasinya terhadap rakyat yang telah mati untuknya. Pangeran Guanghe tidak menggubris perkataan para penasihat dan tetap nekat ikut berperang. Ia bersama-sama dengan Tuo berjuang menyelamatkan rakyat Joseon dari serangan pasukan Jepang. Sikap pengecut yang awalnya melekat dalam diri Pangeran Guanghe pun hilang dan digantikan dengan sikap beraninya untuk berdiri di garis terdepan memimpin perang.